Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il mudhari. Ya, kita masuk pada wazan yang ketiga dari fi'il mudhari, yaitu wazan yaf'ulu. Ya. Masih sambungan dari video kita sebelumnya, bahwasannya wazan fa'ala dia memiliki 3 fi'il mudhari. Yang pertama yaf'ilu, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua adalah yaf'alu, juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan yang ketiga adalah yaf'ulu. Wazan yaf'ulu juga mengalami perubahan sebanyak 14 kali. Ya, dan masing-masing perubahan yang terjadi pada wazan yaf'ulu terdapat ad-dhamir munfasil, ya, yang bertindak sebagai subjek pada lafaz tersebut. Ya. Jadi untuk itu mari kita simak perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan yaf'ulu. Yang pertama yaf'ulu, ya, yaf'ulu di dalamnya terdapat dhamir huwa. Yang kedua yaf'ulani, di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang ketiga yaf'uluna, di dalamnya terdapat dhamir hum. Yang keempat taf'ulu, di dalamnya terdapat dhamir hiya. Yang kelima taf'ulani, di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang keenam yaf'ulna, di dalamnya terdapat dhamir hunna. Yang ketujuh taf'ulu, di dalamnya terdapat dhamir anta. Yang kedelapan taf'ulani, di dalamnya terdapat dhamir antuma. Yang kesembilan taf'uluna, terdapat dhamir antum. Yang ke-10 taf'ulina, di dalamnya terdapat dhamir anti. Yang ke-11 taf'ulani, di dalamnya terdapat dhamir antuma. Yang ke-12 taf'ulna, ya, di dalamnya terdapat dhamir antunna. Yang ke-13 adalah af'ulu. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah naf'ulu. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan yaf'ulu. Ya. Nah, sama seperti halnya dengan pembahasan sebelumnya, apakah di dalam Al-Quran juga terdapat perubahan ataupun wazan yaf'ulu? Jawabannya ada. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat di surat Al-A'raf ayat 12. Nanti di ayat tersebut akan kita jumpai mana lafaz yang dia serupa dengan wazan yaf'ulu. Ya. Baik, kita buka, ya. Saya akan bacakan dan saudaraku coba di rumah buka ayat tersebut, kita akan bahas bersama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Qala itu bentuknya adalah fi'il madi, ya. Sudah saya jelaskan pada kajian tentang fi'il madi, ya. Di dalam kata qala ada dhamir huwa.
Huwanya itu adalah kata ganti untuk Allah. Dianya itu untuk Allah. Qala, dia berkata, Allah berkata, ma mana'aka, apa yang menahanmu? Ya, mu-nya ini kata ganti untuk iblis. Ya. Jadi di sini Allah sedang berkata kepada iblis. Berkata sekaligus bertanya kepada iblis, apa yang menahanmu? Allah tasjuda, untuk tidak mau bersujud. Nah, kata tasjuda ini harusnya ya tasjudu. Namun kenapa kata lafaz tasjudu berubah menjadi tasjuda seperti yang ada di ayat tersebut? Nah, perlu kita ketahui perubahan baris tasjudu menjadi tasjuda ini dikarenakan ada huruf nasab. Ada huruf an yang tersembunyi pada lafaz Allah. Kata Allah sejatinya terdiri dari dua kata, an ditambah la, sehingga menjadilah dia Allah. An dalam ilmu bahasa Arab, dalam nahwu shorof, ini termasuk huruf mansub, ya, huruf nasab. Dia mampu merubah baris dhammah menjadi baris fathah pada fi'il mudhari. Itulah huruf nasab. Jadi an inilah yang menyebabkan lafaz tasjudu berubah menjadi tasjuda. Nah, jadi kalimat tasjuda itulah yang dimaksud dengan fi'il mudhari. Itulah contoh fi'il mudhari yang serupa dengan wazan tasjudu, taf'ulu. Ya. Tasjudu ini perubahan yang ketujuh. Ya. Dari kata yasjudu, yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna. Baru tasjudu. Di dalamnya terdapat dhamir anta. Ya, tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Jadi tasjudu di sini adalah perubahan yang ketujuh. Jadi lafaz tasjuda yang ada di ayat ini di dalamnya terdapat dhamir anta, bukan dhamir hiya, ya. Dia bukan perubahan yang keempat tapi perubahan yang ketujuh. Oke, paham? Saya harap paham, ya, karena tidak ada yang mudah, ya. Tidak ada yang payah, sorry. Jadi kita belajar bahasa Arab ini tidak ada yang susah kalau kita mencintai. Jadi di dalam lafaz tasjuda terdapat dhamir anta yang artinya kamu. Kamu di sini kata ganti untuk iblis. Jadi Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menahanmu alla tasjuda, untuk tidak mau bersujud. Ya. Id amartuka, ketika aku mengamarmu, memerintahkanmu, atau memberi perintah kepadamu. Nah, ketika Allah bertanya seperti ayat tersebut, seperti itu, lantas apa jawaban iblis? Apa respon iblis? Qala, dia pun berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Hu-nya itu kata ganti untuk Adam. Jadi ketika Allah bertanya, apa yang menahanmu untuk tidak mau bersujud, tidak mau mengakui keberadaan Adam, maka iblis pun berkata, aku lebih baik dari dia, ya Allah. Aku lebih baik daripada dia. Apa alasannya kau menyatakan kau lebih baik daripada Adam, kata Allah. Khalaqtani min nar,
kau cipta aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam dicipta dari tanah. Jadi ada anggapan pada diri iblis bahwasannya asal usul diri itu sangat menentukan baik atau tidaknya seseorang. Jadi kebaikan seseorang itu diukur, dilihat dari asal usulnya. Seakan-akan iblis lebih tahu, ya, bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Seakan-akan dia lebih tahu tentang penciptaan tanah dan api. Padahal yang lebih tahu mana yang lebih baik atau tidak, ya, mana yang lebih baik antara api dan tanah, itu Allah. Namun dalam hal ini seakan-akan iblislah yang paling tahu tentang mana yang lebih baik antara api dan tanah, antara dirinya dengan Adam. Jadi dia beranggapan dia yang lebih baik karena dia dari api, sementara Adam lebih buruk karena dia berasal dari tanah, dia dicipta dari tanah, ya. Asal usulnya rendah, berada di tanah. Itulah anggapannya, itulah alasannya, sehingga iblis nggak mau bersujud kepada Adam. Iblis tidak mau mengakui keberadaan Adam. Jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya itulah eksistensi ataupun watak karakter yang dimiliki oleh iblis. Ya, dia merasa lebih baik dari yang lainnya. Dia sulit untuk mengakui keberadaan makhluk yang lain selain dirinya. Jadi apabila ada watak seperti itu pada diri kita, maka perlu kita ketahui itu adalah bibit iblis. Ya. Jadi jangan sampai kita memiliki kesombongan dalam diri kita. Jangan dikarenakan asal usul diri kita, mungkin kita, apakah kita ini termasuk golongan ningrat, apakah kita termasuk anak pejabat, apakah kita termasuk orang yang pintar. Hal-hal yang demikian itu merupakan bibit penyebab munculnya kesombongan dalam diri kita. Jadi jangan biarkan bibit-bibit kesombongan itu muncul dalam diri kita. Kita harus ingat sabda Rasulullah SAW, "Man kana fi qalbihi la yadkhulul jannah." Tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam kolbunya, ya, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, terdapat, ya, sedikit kesombongan dalam dirinya, ya. Jadi itu dia. Jadi sabda Rasulullah ini harus kita ingat dan harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita memiliki bibit kesombongan dikarenakan faktor-faktor apapun itu. Dari ayat ini sudah terpahamilah oleh kita mana lafaz yang dia tergolong fiil mudhari, yaitu lafaz tasjuda, yang sebenarnya aslinya adalah tasjudu. Cuma dikarenakan ada huruf nasab, maka kata yasjudu berubah menjadi, kata tasjudu berubah menjadi tasjuda. Nah, itulah dia penjelasan lafaz tentang fiil mudhari.
Nah, apabila dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan masih ada yang belum jelas, boleh bertanya kepada saya, tulis dalam kolom komentar. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.